Selamat datang di podcast ini. Aku nggak tahu kamu lagi dengerin ini sambil apa, lagi di jalan, lagi rebahan, atau lagi nggak bisa tidur karena mikirin seseorang. Tapi aku mau nanya dulu ya, pernah nggak sih kamu udah bilang maaf sejujur-jujurnya, tapi rasanya tetap ada yang kosong? Hubungannya agak balik kayak dulu, tatapannya udah beda, obrolannya jadi canggung. Padahal kata maaf udah kamu keluarin. Nah, episode kali ini judulnya Kenapa kadang kata maaf tidak cukup? Kita tuh dari kecil diajari gini kan, berantem sama temen, rebutan mainan, terus orang tua bilang, udah sana minta maaf, pelukan beres. Dan emang beres, besok main lagi kayak gak ada apa-apa. Lama-lama otak kita nge-setting, oh maaf itu tombol reset, tinggal dipencet semua luka hilang. Tapi makin gede kita sadar, ternyata hidup gak semudah itu. Ada maaf yang kamu ucapin sambil nangis, tapi orangnya tetap pergi. Ada maaf yang kamu ulang 10 kali, tapi kepercayaan udah keburu hancur. Ada maaf yang bahkan kamu gak sempat ngomong karena orangnya udah keburu gak ada. Jadi 3 menit ke depan, kita ngobroli kenapa sih kata maaf yang harusnya paling tulus kadang rasanya gak nyampe. Pertama, karena maaf tanpa perubahan itu cuma kata. Gini, kalau kamu tiap minggu bilang, maaf ya aku nyakiti kamu ke orang yang sama, dengan cara yang sama, lama-lama kata maaf kamu tuh jadi kayak notifikasi spam, gak ada artinya lagi. Yang orang lain butuh bukan cuma maaf, tapi aku sadar aku salah dan ini yang bakal aku lakuin biar gak keulang. Maaf itu harus ada buktinya, kalau enggak sama aja bohong. Kedua, ada luka yang gak kelihatan. Misal, kamu ngebohongi temen kamu minta maaf, dia bilang iya gak apa-apa. Tapi pas kamu cerita sesuatu yang penting, dia gak cerita balik ke kamu. Kepercayaan itu kayak gelas kaca, sekali pecah, dilem juga tetap ada retaknya kan. Maaf itu lemnya, dia bisa nyatuin lagi, tapi retaknya gak bisa kamu hapus. Dan itu gak apa-apa. Kita harus nerima kalau beberapa hal emang gak bisa balik 100% kayak semula. Oke, kita baru aja bahas 2 alasan kenapa maaf kadang gak cukup. Nanti di segmen selanjutnya kita ngomongin kalau gini terus kita harus ngapain. Apa maaf jadi gak ada gunanya sama sekali? Tapi sebelum lanjut, aku mau kamu diam sebentar, pinjam mata kalau bisa. Ada nggak maaf yang belum kamu ucapin ke diri kamu sendiri? Atau enggak maaf yang udah kamu terima tapi kamu belum bisa maafin diri kamu karena ngerasa nggak pantas? Kita bahas itu abis ini. Balik lagi sama aku. Tadi kita udah bahas 2 hal. Maaf tanpa perubahan itu bohong, dan ada luka yang gak bisa balik 100% walau udah dimaafin. Kedengaran gak adil ya, udah minta maaf kok masih disalahin. Tapi justru karena maaf itu penting, makanya kita gak bisa ngendaliin maaf doang. Jadi kalau maaf gak cukup, terus kita harus ngapain? Poin pertama, kasih maaf itu bentuk, bukan cuma kata. Bayangin gini, kamu numpahi kopi ke laptop teman kamu, terus kamu bilang maaf ya, laptop teman basah kan? Maaf yang benar tuh, maaf ya aku bakal gantiin biaya servisnya, dan aku janji lain kali aku lebih hati-hati. Kehubungan juga sama, kalau kamu nyakiti karena ngilang tanpa kabar, maaf kamu jadi valid kalau setelahnya kamu belajar komunikasi. Kalau kamu nyakiti karena bohong, maaf kamu ada artinya karena kamu mulai jujur walau pahit. Intinya tanggung jawab. Maaf tambah tindakan baru berasa. Poin kedua, kasih waktu ke orang lain dan ke diri kamu sendiri. Kita tuh sering maksa, baru minta maaf 5 menit udah nanya, udah maafin aku belum?
Padahal nyembuhi luka itu kayak nyembuhi patah tulang, gak bisa langsung lari habis digips. Ada orang yang butuh mingguan, bulanan, bahkan tahunan buat benar-benar bisa ngobrol normal lagi sama kamu. Dan itu hak dia. Tugas kamu habis minta maaf yang bener tuh cuma satu, konsisten, kasih dia ruang, jangan maksa. Karena memaksa orang buat cepet maafin kamu itu sama aja nyakitin dia 2 kali. Dan buat kamu sendiri juga gitu. Kadang kita paling susah maafin diri sendiri. Udah minta maaf ke orang, tapi tiap malam masih kebayang, andai waktu itu aku gak ngomong gitu. Maafin diri sendiri bukan berarti ngelupai salah kamu, tapi berhenti nyiksa diri pakai kesalahan yang sama tiap hari. Kamu boleh nyesel, tapi kamu juga pantas dapat kesempatan kedua dari diri kamu sendiri. Poin ketiga, terima kalau gak semua bisa diperbaiki. Ini bagian yang paling berat. Ada kalanya kamu udah minta maaf, udah berubah, udah nunggu, tapi orangnya tetap milih pergi. Dan kamu gak bisa ngontrol itu. Maaf itu pintu. Ingat kan tadi aku bilang, kamu udah ngetok, udah buka pintunya. Mau orangnya masuk atau nutup lagi, itu bukan kendali kamu lagi. Dan gak apa-apa kalau akhirnya kamu jalan sendiri. Karena makna maaf yang sebenarnya bukan biar kamu dapat orangnya balik, tapi biar kamu gak bawa beban itu kemana-mana, biar kamu tidur lebih tenang. Jadi kenapa kadang kata maaf tidak cukup? Karena maaf bukan titik, maaf itu koma. Habis koma masih ada kalimat panjang yang harus kamu tulis pakai tindakan dan keberanian buat nerima apapun hasilnya. Kamu gak bisa nyembuhi semua luka pakai satu kata, tapi kamu bisa mulai nyembuhi dengan satu kata yang diikutin sama 1000 perbuatan. Buat kamu yang lagi dengerin ini dan lagi nahan maaf di tenggorokan, ucapin kalau siap. Buat kamu yang udah ngucapin tapi rasanya belum selesai, sabar ya. Kamu udah ngelakuin bagian kamu. Aku pamit dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jaga diri kamu dan jaga juga kata-kata yang kamu keluarin.